Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini tanpa keadaan yang kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita dapat menikmati zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada pertemuan kali ini, pada kultum kali ini, saya akan membawakan sebuah judul, yaitu cara-cara yang mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Dalam 20 wasilah mu'inah fil Qur'anil Karim disebutkan bahwa di antara cara-cara yang mudah dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka hendaknya seorang penghafal Al-Quran memiliki niat yang murni, yang bersih, hanya untuk mengharap ridha Allah semata. Kemudian disarankan pada para penghafal Al-Quran untuk memperhatikan kesahihan bacaan. Hal ini termasuk hal yang sangat penting, di mana mengingat bahwa bacaan yang baik termasuk dalam hak-hak yang harus dipenuhi dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara syafawiyan, yaitu dari mulut ke mulut, sehingga alangkah baiknya apabila seorang penghafal Al-Quran menyetorkan dahulu bacaannya kepada gurunya agar bisa dikoreksi mana bacaan yang salah dan mana yang sudah benar. Dan juga dianjurkan kepada para penghafal Al-Quran untuk memilih waktu yang sesuai untuk menghafal Al-Quran. Waktu yang sesuai yang dimaksud adalah di mana suatu waktu yang tetap, misalnya sebelum subuh atau setelah maghrib, di mana seorang penghafal tersebut bisa duduk berlama-lama bersama Al-Quran dan menghafalkannya dengan fokus serta minim kesibukan. Setelah itu juga dianjurkan untuk memilih tempat yang cocok, yaitu tempat di mana bisa membawa ketenangan, kenyamanan seperti di masjid maupun di rumah. Bisa juga seorang penghafal Al-Quran murojaah hafalannya ketika melakukan sholat sunnah seperti sholat tahajud maupun sholat duha. Bisa dilakukan dengan 1 rakaat membaca 1 halaman atau setengah halaman atau dengan semampunya untuk murojaah. Hal-hal yang penting dan memudahkan lainnya yaitu hendaknya bagi seorang penghafal Al-Quran untuk menghafal hanya dengan menggunakan 1 mushaf. Disarankan seperti itu karena apabila seorang penghafal kemudian lupa bunyi ayat atau ayat yang dihafal, maka dia bisa mengingat-ingat letak ayat tersebut dalam mushaf yang biasa dia baca. Karena itu disarankan untuk menggunakan 1 mushaf yang sama, tidak berganti-ganti mushaf. Lalu hal lainnya yaitu membaguskan suara bacaan, kemudian mendengarkan murotal berulang-ulang sebagai tasmi dan murojaah melalui pendengaran. Kemudian, seorang penghafal Al-Quran juga disarankan untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab,
Maka belajar bahasa Arab tujuannya dalam menghafal Al-Quran yaitu agar seorang penghafal Al-Quran bisa mengetahui makna dari ayat-ayat yang dia hafal, agar dia bisa memeta-metakan pembahasan ayat-ayat yang dia hafal, sehingga apabila dia lupa dengan ayat-ayat tersebut, dia bisa mengingat-ingat pembahasan apa yang dibahas dalam ayat tersebut. Seperti itu. Kemudian juga disarankan untuk banyak-banyak beristighfar, karena dosa yang diampuni akan membuat amal kebaikan berjalan lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu rajin-rajin murajaah hafalan, sering-sering bersama teman untuk tasmi maupun murajaah bergantian, dan jangan lupa berdoa agar selalu dimudahkan oleh Allah. Barakallahu fiik. Demikian teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.